Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam dan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di sini saya memberi judul firman hari ini, yaitu Yesus Raja Damai. Yesus adalah Allah sendiri yang telah ada. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus sang anak bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus bersama-sama menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu di dalamnya, menciptakan manusia. Bisa kita buktikan dengan Kejadian 1 ayat 26 dengan ada kata kita. Di sini Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita bisa melihat adanya Allah Tritunggal. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberi firman kutuk kepada ular yang telah membuat Adam dan Hawa jatuh, yakni di ayat 15 dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya di sini, demikianlah firman Tuhan, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan kita telah direncanakan oleh Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita di dalam Yesus untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yesus yang adalah Raja Damai telah adalah seorang dari keturunan Daud. Dalam garis keturunan kita bisa melihat silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1, yakni dari Abraham sampai kepada Daud dari Abraham sampai kepada Daud ada 14 keturunan. Dari Yesus adalah meneruskan tahta dari Daud. Di sini kita bisa melihat di dalam Matius 1 ayat 6, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan di dalam Matius 1 ayat yang ke-16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus berarti juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikianlah kita diselamatkan dari dosa kita. Di ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Dan di dalam orang-orang Majus dari timur, dan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi Tuhan keselamatan, yang telah menyelamatkan kita. Karena itu dia adalah Raja Damai. Karena itu orang-orang Majus dari timur datang untuk mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yakni kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah Yesus dilahirkan di bumi ini untuk menyelamatkan Anda dan saya melalui Maria, ibu Yesus, sang anak darah, melalui yang dikandung dari anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus adalah pribadi yang kudus, yang bukan datang dengan adanya keinginan laki-laki dan secara daging, tetapi dia dikandung dari Roh Kudus melalui anak darah Maria. Dan di dalam orang-orang Majus dari timur datang untuk raja segala raja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi Tuhan keselamatan, yang telah menyelamatkan kita. Karena itu dia adalah datang untuk mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yakni kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah Yesus dilahirkan di bumi ini untuk menyelamatkan Anda dan saya melalui Maria, ibu Yesus, sang anak darah, melalui Raja Damai, yang dikandung dari Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus adalah pribadi yang kudus, yang bukan datang dengan adanya keinginan laki-laki dan secara daging, tetapi dia dikandung dari Roh Kudus melalui anak darah Maria. Di sini kita bisa melihat bahwa firman Perjanjian Baru banyak mengutip firman di dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini dan di dalam tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Orang-orang Majus dari timur yang terutama adalah datang untuk raja segala raja, yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi Tuhan keselamatan, yang telah menyelamatkan kita. Karena itu dia adalah anak manusia yang damai. Karena itu Majus dari timur datang untuk mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yakni kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Akan melihatnya, yakni ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar upah dosa kita. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Demikianlah Yesus dilahirkan